Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee. Dalam renungan pagi hari ini saya bersyukur kita boleh kembali diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Betul, di sepanjang hari ini kita akan berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan pergumulan. Tapi kita percaya ada firman Tuhan yang memberikan kita hikmat, ada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ada firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari sukacita buat setiap kita. Kita akan berdoa, kembali merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami berterima kasih karena kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami terpelihara dalam kasih Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami mohon hikmat-Mu, arahan-Mu, tuntunan-Mu, bahkan firman-Mu yang akan berikan kami kekuatan dan sukacita di sepanjang hari ini. Bicara bagi masing-masing kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Alkitab bilang seperti ini. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Alkitab mencatat bahwa pengharapan itu seperti sau. Apa itu sau? Jangkar. Di mana fungsi jangkar adalah menahan agar kapal, agar perahu tidak terombang-ambingkan dan hanyut. Dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, pengharapan itu penting bagi iman Kristen. Pengharapan itu penting bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena tanpa pengharapan, maka kita akan gampang diombang-ambingkan oleh angin badai. Iya kan? Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh angin masalah. Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh apa kata orang tentang kita. Kenapa? Karena kita nggak memiliki pengharapan. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa pentingnya pengharapan dalam iman kita adalah sama seperti sau, iya kan, jangkar. Dan tahukah saudara dikasih dalam Tuhan, iblis hari-hari ini berusaha membuat pengharapan kita hilang, membuat pengharapan kita lenyap, sehingga akhirnya hidup kita sudah tidak lagi hidup yang berpengharapan, namun hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keputusasaan. Dan orang kalau udah putus asa, tindakannya adalah tindakan yang nekat. Orang kalau udah putus asa akan menghalalkan segala cara. Orang kalau udah putus asa akan liar. Dan itu yang iblis mau di hari-hari ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan nantinya ketika hidupnya sudah kehilangan pengharapan, maka hidupnya akan penuh dengan keputusasaan. Ini yang bahaya. Ini yang berbahaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang berjalan di kolam Bethesda. Di mana di kolam Bethesda itu ada begitu banyak orang sakit penyakit yang menunggu kalau suatu saat kolam Bethesda itu diguncangkan malaikat, maka orang pertama yang nyembur ke sana adalah orang yang pasti sembuh. Sehingga orang yang sakit 38 tahun ini ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus tahu, saudaraku, Yesus tahu, Alkitab mencatat Yesus tahu orang ini sudah lama sakit. Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Apa yang terjadi? Harusnya orang ini cuma bilang, mau, saya mau. Tapi orang ini karena mungkin sudah terlalu lama 38 tahun menunggu kesembuhan, menantikan goncangan-goncangan air, namun ketika sampai di sana dia tidak menjadi orang yang pertama karena banyak orang yang berusaha masuk ke kolam tersebut untuk mengalami kesembuhan.
Sehingga akhirnya perkataannya yang menjawab pertanyaan Yesus, dia menjawab seperti orang yang kehilangan pengharapan. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya orang ini jawab apa? Mau. Tapi orang ini menjawab apa? Tidak ada yang bisa membawa saya ke sana ketika goncangan air itu terjadi. Udah terlalu banyak orang yang jebur duluan sebelum saya. Sehingga saya sebut perkataan ini adalah perkataan tanpa pengharapan. Orang kalau hidup tanpa pengharapan akan terlihat dari perkataannya. Gimana pendeta ya, rumah tangga saya udah gak di jalan keluar, terpaksa saya mesti cerai. Ya gimana ya pendeta ya, habis Tuhan gak tolong saya untuk memberkati usaha saya, toko saya, dagang saya. Habis gimana pendeta, keadaan COVID, pandemik seperti ini membuat ekonomi saya goncang. Ya udahlah, saya pergilah ke orang pintar. Ya udahlah, saya tanyalah ke dukun, mungkin dukun bisa kasih jalan keluar. Itu kan perkataan-perkataan hopeless, saudara dikasih dalam Tuhan. Tidak ada pengharapan. Dan ini yang iblis sedang mainkan di akhir zaman. Kita tahu orang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tahu orang percaya bahwa Tuhan mati buat kita, berkorban buat kita, menyelamatkan hidup kita. Kita tahu orang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara hidup kita. Namun di sisi lain, pengharapan itu penting. Pengharapan itu membuat kita kuat dan tidak diombang-ambingkan oleh angin badai masalah yang ada dalam hidup kita. Iblis tahu akan hal ini, sehingga akhirnya dia memainkan perannya. Ya udah, lalu kan datang kepada Tuhan gak apa-apa, tapi Tuhan gak bisa nyembuhin juga. Udah datang aja ke dukun, datang aja ke orang pintar. Tuhan tahu, lu tahu lah Tuhan bisa memulihkan rumah tangga lu, tapi sampai sekarang Tuhan gak bisa memulihkan juga. Udah datang aja ke rumah orang pintar, ya kan, minta aja sesajen, ya kan, beli aja ayam hitam. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini iblis mau anak-anak Tuhan kehilangan pengharapan. Dan orang kalau udah kehilangan pengharapan, dia akan lahir perkataan-perkataan yang putus asa. Gak mungkin lah Tuhan bisa sembuhkan saya. Gak mungkin. Sama dengan orang sakit yang 38 tahun ini sakit yang sudah dikasih dalam Tuhan. Perkataan-perkataan hopeless. Harusnya dia ketemu Yesus, tanya maukah engkau sembuh? Dia cuma bilang ya aku mau. Maka Yesus sembuhkan. Berbeda dengan perempuan pendarahan 12 tahun. Sama-sama orang penyakitan ini, saudara. Tapi perempuan yang pendarahan 12 tahun ini ketika ketemu dengan Yesus, saudara, dalam Tuhan, dia memiliki pengharapan, dan pengharapan itu terlihat dari perkataannya. Apa yang dikatakan? Asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Wow, itu perkataan pengharapan. Aku percaya apapun yang ada di hadapanku, apapun arah rintanganku, aku percaya kalau Tuhan menyertaiku, aku pasti akan kuat. Aku percaya sekalipun rumah tanggaku goncang, suamiku selingkuh, aku percaya sekalipun istriku tidak bertobat, aku percaya Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggaku. Itu perkataan orang yang memiliki pengharapan. Hari-hari ini yang kita perlukan adalah pengharapan. Betapa pentingnya pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa sehingga kita di hari-hari ini memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Ingat, kita berharap bukan kepada pribadi kita. Kita berharap bukan kepada manusia, kita berharap kepada Yesus. Karena kita tahu Dia Tuhan. Dan ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Saya berdoa jika di antara teman-teman Bible and Coffee yang pagi hari mengambil waktu merenungkan firman Tuhan, dan hari-hari ini engkau sudah mulai kehilangan pengharapan. Mungkin engkau sedang berharap akan suamimu dipulihkan Tuhan. Mungkin engkau sedang berharap untuk istrimu dipulihkan Tuhan, rumah tanggamu dipulihkan Tuhan. Engkau sedang berharap ekonomimu dipulihkan Tuhan. Engkau sedang berharap hubungan mertua dengan anak sedang dipulihkan Tuhan. Orang tua dengan anak sedang dipulihkan Tuhan. Engkau memiliki pengharapan, dan izinkan saya mengingatkan hal ini. Pengharapan itu adalah pengharapan yang dahsyat. Sehingga akhirnya ketika kita memiliki pengharapan, maka kita ada suatu kepercayaan bahwa someday, suatu hari kelak, aku percaya doaku akan dijawab Tuhan. Aku percaya taburan air mataku akan digantikan Tuhan dengan sukacita yang dahsyat dan luar biasa. Itulah pengharapan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi doa-doamu hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini yang engkau berkata, Tuhan, aku percaya suatu hari kelak Tuhan akan menjamah hidup saya. Apa yang menjadi harapanmu? Pesan saya, tetap pegang pengharapanmu. Kenapa? Karena Alkitab katakan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin.
Jangan sampai kita berkata, wah pengharapan saya sia-sia. No, tidak ada pengharapan kepada Tuhan yang sia-sia. Karena saya percaya Dia mati buat kita, maka Dia juga yang akan memelihara kita. Dia juga yang akan menopang kita. Dia juga yang akan menguatkan kita. Bahkan Dia juga yang akan memberikan kita kesanggupan untuk tetap bertahan. Itulah pengharapan dalam Tuhan. Bahkan jangan pernah berharap sama manusia. Manusia mengecewakan. Berharap saja kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga akhirnya dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan pernah kehilangan pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kekuatan kita, kesanggupan kita untuk menjalani hari-hari hidup ini hanya berasal daripada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena siapapun manusianya, dia cenderung mengecewakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tidak pernah mengecewakan. Pesan saya pagi hari ini buat setiap kita. Ketika kita ngambil waktu saat teduh ini, ketika kita memutuskan untuk memulai hari ini bersama Tuhan, karena kita percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa pengharapan itu adalah seperti saus, seperti jangkar yang membuat kami kuat menghadapi segala sesuatu. Karena itu biarlah pagi hari ini, jika Tuhan dapat di hati kami, ada pengharapan yang sudah mulai pupus, ada pengharapan yang sudah mulai pudar. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, sehingga akhirnya kami boleh melihat pengharapan kami kepada Tuhan satu persatu Tuhan nyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jika Tuhan dapati di antara kami sudah mulai hilang pengharapan, jika Tuhan dapati hanya ada keputusasaan demi keputusasaan, Tuhan, hamba berdoa, jamah hati kami, jamah di dalam nama Yesus. Karena kami percaya adanya Tuhan, kami percaya masih ada mujizat, kami percaya apa yang pernah dikatakan oleh perempuan pendarahan 12 tahun, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal aku percaya, maka aku akan melihat mujizat. Biarlah itu yang keluar dari perkataan hidup kami, karena kami percaya kami akan melihat sesuatu yang dahsyat tatkala kami berharap sesuatu yang kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Allah. Terima kasih Roh Kudus. Mampukan kami untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Setiap roh keputusasaan kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami punya iman kepada Kristus. Kami punya Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Mereka tetap kuat. Mereka tetap menjalankan firman-Mu dalam keseharian mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.